Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyimpan sebuah pertanyaan, mengapa serdadu-serdadu yang menjaga makam Yesus itu sampai bisa disogok sejumlah besar uang dan menyampaikan kebohongan yang diceritakan dalam Injil, kebohongan itu bahkan berdampak sampai saat ini. Padahal merekalah yang menyaksikan bagaimana dahsyatnya momen ketika Yesus bangkit. Dan mengapa pula imam-imam kepala dan kaum tua-tua Yahudi juga tetap tidak percaya walau diberi informasi langsung oleh serdadu-serdadu penjaga kubur itu? Saudara-saudari, sebenarnya disinilah kita berbicara tentang relasi. Seseorang yang tidak memiliki relasi yang mendalam tidak akan sungguh-sungguh mampu melihat misteri ilahi di dalam diri seseorang yang lain. Orang yang tidak memiliki relasi yang mendalam tidak akan cukup baik menangkap karya ilahi yang sedang dikerjakan Allah di dalam diri orang lain. Orang itu mungkin akan melihat hal-hal yang luar biasa, tetapi hal itu tidak membuatnya tiba pada titik syukur atau tiba pada titik kekaguman, pengakuan, penerimaan, apalagi keyakinan. Tetapi justru malah membuatnya memandang orang lain itu dalam kacamata kecurigaan, bahkan antipati. Relasi menjadi kunci untuk melihat misteri ilahi di dalam diri seorang pribadi. Saudara-saudari, pada dasarnya Allah mengerjakan hal-hal ilahi dan luar biasa di dalam diri setiap dari kita. Hanya saja kita masih sering berkutat pada persoalan relasi, yaitu kecemburuan, iri hati, tidak mau tersaingi, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Apa yang ada di dalam diri orang lain yang sejatinya mengagumkan, kita malah melihatnya dengan rasa penuh kedengkian. Saya merenungkan ini serupa dengan daya penerimaan para serdadu dan para imam kepala serta kaum tua-tua Yahudi terhadap kabar Yesus yang bangkit. Hal yang luar biasa, hal yang sedemikian mengagumkan, karya ilahi serupa itu toh tidak membuat mereka tiba pada titik penerimaan dan pengakuan. Sebab mereka tidak memiliki relasi yang mendalam terhadap Yesus. Sekali lagi, relasi menjadi kunci untuk mengenal misteri ilahi di dalam diri seorang pribadi. Karena itulah, panggilan pertama Yesus terhadap para muridnya adalah panggilan untuk berelasi, untuk ada bersama dengan Dia. Hanya dari relasi yang mendalamlah, maka 2 atau 3 orang akan saling melihat, mengenal misteri-misteri ilahi di dalam diri satu sama lain. Beriman sejati itu sebenarnya adalah persoalan relasi, yaitu untuk saling mengenal, untuk tinggal bersama. Dari relasi itu, kemudian kita akan melihat seperti apa Allah itu, dan seperti apakah kita manusia ini. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam diri orang-orang yang memiliki relasi yang mendalam. Sebuah keluarga, sebuah komunitas religius, sebuah komunitas pastoran, yang anggota-anggotanya tidak memiliki relasi yang baik satu sama lain, tidak akan mampu melihat misteri ilahi yang sedang dikerjakan Allah di dalam diri masing-masing anggotanya. Mereka yang tidak memiliki relasi yang baik akan sulit untuk menerima, akan sulit untuk mengakui karya ilahi di dalam diri pasangan hidupnya, di dalam diri rekannya. Maka yang ada hanyalah pengalaman kubur yang penuh dengan kesedihan, persaingan, kekerasan, ratap tangis, dan saling mengumbar kebusukan. Dan itu akan menjadi aral bagi munculnya pengalaman kebangkitan. Saudara-saudari, pengalaman kebangkitan itu hanya akan dialami oleh mereka yang saling memiliki relasi yang mendalam. Relasi yang dangkal tidak pernah akan membuat orang menemukan dan mengalami kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.